Hellcat. Kelihatan seperti ini. Oke, kemudian kita tutup. Saya tutup seperti ini. Oke, kelihatan kamera ya, kelihatan ya. Kalau sebalik seperti ini, balik seperti ini. Saya tiup. Artinya, oke kok ya. Bisa dilihat. Oke, baiklah. Bertemu lagi bersama saya Bajang Pras. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah solusi atau memberitahu bagaimana cara kita mencari subjek atau target untuk kita ajak praktek hipnotis. Tapi sebelumnya alangkah baiknya bagi teman-teman semua supaya klik dulu tombol subscribe-nya untuk mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk share, like, dan komennya juga supaya channel saya bisa terus berkembang dan bisa memberikan video-video bermanfaat bagi Anda. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan selalu kesehatan dan sukses selalu. Baiklah, langsung saja. Mungkin dari teman-teman semua di sana, di luar sana yang sudah belajar hipnotis, sudah tahu materi hipnotis, tapi ketika akan praktek mengalami kesulitan. Oh mas, saya nggak bisa praktek nih. Oh mas, saya nggak dapat orangnya nih, saya nggak dapat subjeknya nih, targetnya dan bla bla dan sebagainya. Nah di sini video kali ini saya akan memberikan sebuah solusi atau memberitahu bagaimana cara supaya orang mau kita ajak praktek hipnotis. Nah, karena pada dasarnya ketika kita sudah belajar hipnotis, sudah tahu materi hipnotis, terus ketika kita akan praktek membuktikan hipnotis itu sendiri, kita ngomong kepada orang, ayo mas kita praktek hipnotis. Nah itu pasti orang gak bakalan mau. Nah itu benar sekali, itu gak bakalan mau. Pasti atau orang ketika dengar hipnotis itu, kata hipnotis, pasti orang takut. Nah bagaimana supaya orang mau, kita ajak praktek hipnotis ya? Caranya ya mungkin yang pertama kita bisa dengan cara ajak main game pura-pura lupa. Nah karena dengan kita ajak main game itu lebih asik ya, lebih mengasihkan, lebih nyantai ya. Beda ketika konsepnya kita langsung ajak main hipnotis, beda. Ketika kita ajak main game pura-pura lupa, itu bisa dipakai juga game pura-pura lupa. Ketika orang kita main game ajak pura-pura lupa, ketika si subjek masih bisa mengingat namanya, berarti itu subjek belum bisa benar-benar paham dengan apa yang kita instruksikan. Terus caranya bagaimana? Ya caranya kita berikan lagi edukasi, berikan lagi pemahaman. Sekarang misalnya Mbak, Mas, kan tadi gamenya pura-pura lupa mas, nah kok sekarang kok masih ingat namanya, kan gamenya tadi pura-pura lupa. Nah biarkan si subjek menjawab, oh iya ya. Nah, harusnya kan ketika gamenya pura-pura lupa saya tanya namanya, kan berarti harusnya lupa dong. Nah ya seperti itulah. Jadi yang pertama bisa dengan game pura-pura lupa, itu bisa, itu cukup efektif juga ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan kita, kalau misalkan Anda bisa kayak seperti saya tadi ya, bisa membelokkan sendok, atau mungkin bisa bermain kartu, trik kartu dan sebagainya. Nah itu bisa digunakan sebagai trik juga untuk menarik perhatian subjek. Ketika subjek bisa kita memperlihatkan suatu keajaiban ya dengan trik seperti itu, itu orang kan ketika pertama kali melihatnya pasti orang bakal kagum dan heran. Nah ketika itu orang menjadi penasaran, jadi tingkat keinginan tahunya akan tinggi sekali. Nah ketika si subjek atau target
mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, nah disitulah sebenarnya kita akan kita memulai hipnotis, kita melakukan hipnotis. Oke Mbak, sekarang kalau misalkan Mbak atau Mas pengen tahu caranya, nah coba tangannya seperti ini Mbak, nah coba tangannya seperti ini Mbak. Nah kemudian kita bisa menggunakan yang namanya free induksi jari lengket. Nah jari lengket, oke Mbak, sekarang kuncinya adalah Mbak fokus. Nah Mbak fokus, kemudian Mbak ikuti kata-kata saya. Oke ya Mbak ya. Oke, ketika si subjek sudah menjawab oke iya, nah disinilah kita memainkan hipnotis. Nah kalau misalkan si subjek nanti ketika kita main jari lengket seperti ini, nah saya sedikit beri trik ya. Ketika kita main jari lengket seperti ini, nah kita beri tekanan sedikit di sini. Nah beri tekanan seperti ini, biarkan si subjek itu benar-benar menekan. Nah beri tekanan, nah, biar dia kepancing, biar kita memancing gelombang bikin buatannya. Oke. Nah atau mungkin juga ketika kita main free induksi tangan kaku seperti ini, nah kita sambil kita berikan hentakan di sini, daerah sini kita berikan hentakan, kita beri kesembuhan sampai benar-benar terasa tangannya benar-benar kaku. Ketika tangannya masih lembek ya, kita berikan lagi penekanan, kita berikan lagi Mbak, tadi kan tangannya harusnya kan keras seperti baja, kaku, kok ini masih lembek Mbak? Kalau besi itu, kalau baja itu kaku, keras. Nah sambil dikasih hentakan seperti biar rasakan benar-benar tangan si subjek itu keras dan kaku. Nah ketika nanti subjek sudah berhasil tangannya nggak bisa dibengkokkan atau tangannya nggak bisa diangkat, nggak bisa dilepas, nah berarti Anda sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah ketika sudah berhasil di induksi seperti itu, biasanya kita bisa melakukan induksi dengan jentikan tangan ataupun mungkin tepukan ataupun dengan tiupan dan sebagainya, itu biasanya bisa. Nah kemudian juga yang ketiga, ketika kita menghadapi orang yang benar-benar takut dengan hipnotis, caranya gimana ya? Kita harus memberikan yang namanya edukasi. Nah caranya gimana? Jadi seperti ini, jadi Mas, Mbak, jadi hipnotis itu enggak seperti yang Anda pikirkan, enggak seserem yang Anda pikirkan. Kalau misalkan Anda enggak mau, ya hipnotis yang enggak bisa. Nah jadi kalau Mbak enggak mau, ya hipnotis enggak bakalan terjadi. Nah saya contohkan seperti ini Mbak. Kalau misalkan gini Mbak, oke sekarang Mbak kan menolak ya Mbak kan menolak ya, Mbak enggak mau nih, Mbak enggak mau, misalkan nih saya beri contoh. Nah coba tangannya seperti ini Mbak. Nah, tangan Mbak sekarang misalkan keras seperti baja ya Mbak ya, kan Mbak ini enggak mau ya, menolak ya. Oke, hitungan ketiga nanti coba tangan Mbak dibengkokkan, maka enggak akan bisa dibengkokkan. 1, 2, 3. Nah kan nggak bisa ya Mbak ya, kan bisa ya Mbak ya. Nah itu kan Mbak menolak. Nah ketika Mbak menolak, ya hipnotis nggak akan bisa. Tapi ketika Mbak mau, nah ketika Mbak mau, nah coba misalkan Mbak mau ya, misalkan Mbak mau, coba tangannya seperti ini. Nah coba bayangkan dan rasakan tangannya keras seperti baja Mbak. Nah ketika tangannya keras seperti baja, kaku seperti baja, nah kira-kira bisa dibengkokkan nggak Mbak? Ya, enggak. Oke, hitungan ketiga nanti tangannya keras seperti baja, jadi nggak bisa dibengkokkan ya Mbak ya. Biarkan si subjek yang menjawab. Nah ketika subjek menjawab iya, nah biarkan subjek menjawab iya. Ketika itu si subjek menjawab iya, nah istilah kita jebak pikiran bawah sadarnya. Oke, hitungan ketiga nanti tangannya nggak bisa dibengkokkan ya Mbak. Tangannya sudah keras seperti baja ya Mbak ya. Oke, 1, rasakan tangannya semakin keras dan semakin kaku. 2, semakin berusaha dibengkokkan, semakin keras dan semakin susah dibengkokkan. 3, cobalah untuk dibengkokkan, maka tidak akan bisa dibengkokkan. Nah biasanya kalau sudah seperti itu ya berhasil ya. Begitupun juga dengan jari lengket, Nah kalau misalkan tangan kaku masih gagal ataupun misal jari lengket masih gagal, kita bisa menggunakan yang namanya trik. Ini sedikit trik dari saya, nambahkan sedikit trik. Kita bisa menggunakan yang namanya free induksi mata terkunci. Nah caranya gimana? Kita suruh si subjek tutup mata. Nah sambil menutup mata seperti ini,
oke Mbak, sekarang tutup matanya. Sekarang sambil menutup mata Mbak melihat ke atas. Nah, ketika orang ketika menutup matanya ke atas, bibirnya ke atas, itu biasanya untuk membuka mata itu agak susah. Itu hanya trik saja ya, itu trik. Dan biasanya ketika trik yang mata tertutup itu biasanya 90% biasanya berhasil ya. Trik itu biasanya karena ketika orang menutup mata itu lebih fokus ya, lebih fokus. Nah, biasanya kalau sambil menutup mata lebih fokus. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah belajar hipnotis, karena hipnotis itu sendiri bisa terjadi ketika orang itu PMI. Apa itu PMI? Itu paham, mau, ikut. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah belajar bersama Dirasena mungkin sudah tahu ya, tinggal prakteknya saja. Dan yang sudah praktek, walaupun misalkan masih gagal, jangan pernah menyerah, terus semangat, terus praktek. Karena dengan kita sering praktek, jam terbang kita banyak, maka kita akan semakin menemukan nyawa dari hipnotis itu sendiri. Nah, begitu pun dengan saya dulu sebelum sekarang saya menjadi trainer di Dirasena, saya juga dulu belajar hanya lewat online. Jadi dulu saya belajar bersama Mas Roni itu tidak bertemu langsung, saya hanya dikirimi video oleh beliau, saya pelajari, saya terus putar ulang, terus pelajari. Kemudian ketika saya menemukan kesulitan, saya konsultasi, dan sampai sekarang saya menjadi diangkat oleh beliau menjadi trainer hanya lewat online. Nah, bagi teman-teman yang di sana yang mau belajar hipnotis, yang kesusahan jarak, karena jarak terhalang oleh jarak, jangan khawatir, karena di Dirasena sendiri membuka privat online dan hasilnya sama saja. Karena di Dirasena privat hipnotis itu bergaransi sampai bisa, dan sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Oke, mungkin di video kali ini cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah subscribe, ya sudah menonton sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga channel saya terus berkembang, dan sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Bersama saya Bajang Pras.